Semakin dalam tekanan dilakukan pemain Persija, struktur bertahan Persis berubah menjadi 6-2-2. Pemain sayap kanan dan sayap kiri melakukan track back. Lalu dari sisi resistensi pressing yang dilakukan pemain Persis minimalis banget, sehingga membuat kenyamanan bagi pemain Persija Jakarta dalam memprogresikan bola. Ya, Persis Solo harus puas bermain imbang saat menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 3-sama. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Persis Solo di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Sedangkan Persija di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2 atau penyebutannya menjadi 1-3-4-1-2. Di awal pertandingan, Persis berhasil menciptakan sebuah gol. Areal yang dimanfaatkan oleh Persis Solo ujungnya nanti yaitu posisi Firja Andika. Di momen ini, Lautaro, gelandang tengah dari Persis Solo, melakukan supporting, menciptakan opsi passing baru dari akselerasi yang dilakukan pemain Persis lewat sektor sebelah kiri. Dari posisi Nomberi ke areal Lautaro, kombinasi 1-2 sentuhan tercipta, dan Firja Andika yang beririsan dengan Sandro, gelandang sayap dari Persis Solo di areal kanan, gagal mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Sandro dan terciptalah sebuah gol. Ya, ini PR yang memang harus diperhatikan secara serius, secara lebih cermat oleh Coach Carlos Peña. Bukan satu pertandingan saja, bukan dua pertandingan saja. Bagaimana sektor dari Firja Andika menjadi titik ataupun lubang yang coba dimanfaatkan oleh lawan. Oke, dari sisi pattern, ketika Persija Jakarta sudah tertinggal, teman-teman, pattern yang dimainkan oleh Persija tidak jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di belakang ada Rizky Ridho, Kudela, Ferrari. Di tengah Gayos, Ramon Bueno. Di depan mereka ada Rio dan dua striker Marco Simic dan Gustavo Almeida. Ketika tanpa bola, Persis Solo gunakan struktur 4-4-2. Dan salah satu titik lemah yang dimiliki oleh Persis Solo, bagaimana resistensi, gangguan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persis terhadap pemain-pemain Persija Jakarta pada saat Persija menguasai bola. Sangat amat kurang intensitasnya, dan ujungnya apa? Pemain-pemain Persija Jakarta nyaman untuk memprogresikan bola, baik itu dari kaki ke kaki, kemudian bola panjang, diagonal, pas. Nah, pada momen ini Rizky Ridho mengarahkan bola tersebut ke posisi lebaran maksimal dari Persija sebelah kanan yang ditempati oleh Ilham Rio Fahmi. Nah, semakin ditekan oleh pemain Persija, Persis Solo strukturnya pun berubah dari 4-4-2 menjadi 6-2-2. Pemain sayap kanan Sandro melakukan track back. Pemain sayap kiri dari Persis Solo, Altaf Indi, melakukan track back. Sehingga seolah-olah Persis Solo pakai 6 pemain di belakang. Nah, tujuannya jelas, teman-teman, untuk mengantisipasi permainan kelebaran maksimal yang dimiliki oleh Carlos Peña. Di kanan ada Rio Fahmi, di kiri ada Firja Andika. Di tengah menyisakan bagi Persis Solo Sho Yamamoto serta Lautaro, di depan John Clay dan Sananta. Pada momen ini Lautaro melakukan cover shadow terhadap Rio Matsumura. Arah Lautaro bergerak itu ke Rio Matsumura. Ketika Lautaro bergerak ke arah Rio Matsumura yang sudah meminta bola, muncullah ruang di sektor tengah. Disitulah dimanfaatkan oleh Gustavo. Akhirnya terciptalah sebuah kombinasi yang prima antara Gustavo Almeida sama Rio Matsumura. Persis seperti yang ditampilkan oleh Gustavo sama Rio di pertandingan menghadapi Persita Tangerang. Sosok Rio Matsumura di pertandingan kalah melawan Persis Solo memang memberikan dimensi lagi. Di proses gol pertama dari Persija Jakarta, ada andil peran yang dimiliki oleh Rio Matsumura. Kesalahan passing yang dilakukan oleh Rizky Dwi, fullback kanan dari Persis Solo, ataupun clearance yang ia lakukan, bola itu jatuh ke areal Rio Matsumura. Dan 1-2 sentuhan Rio sama Gayos di saat sudah muncul ruang di posisi Rizky Dwi. Karena kan posisi Rizky Dwi di fullback sebelah kanan. Jarak Rizky Dwi dengan pemain belakang yang berada di sentral dari Persis Solo sudah unbalanced, sudah tidak seimbang. Muncullah keboncosan, di situ dimanfaatkan oleh Rio Matsumura.
Nah, Persis pun mencoba membangun yang namanya serangan, bukan hanya Persija teman-teman. Tetapi salah satu persoalan dimiliki oleh Persis Solo ketika sektor tengahnya Lautaro dan Sho Yamamoto dijaga oleh pemain-pemain Persija Jakarta, supporting dari pemain-pemain lain sangat amat minimalis, sehingga opsi yang dilakukan pemain Persis Solo direct bypass dan mudah diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Ini momen bagaimana build up coba dilakukan oleh Persis Solo. Sho Yamamoto, Lautaro diisolasi oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Jadi sangat amat riskan untuk memberikan progresi ke areal Sho Yamamoto ataupun Lautaro. Dan di sisi fullback sebelah kiri, fullback sebelah kanan, coba diantisipasi oleh Simic ataupun Gustavo andai bola tersebut diarahkan ke sektor tersebut teman-teman. Nah, di sini supporting yang dilakukan oleh pemain Persis Solo lamban, sehingga bypass lah yang dilakukan oleh pemain Persis Solo untuk menuju ke sektor depan. Dan ketika kita bicara permainan bypass bola-bola atas, ini kan situasinya 50-50. Kita nggak bisa memastikan bola tersebut kita dapat. Ya, syukur-syukur kalau pemain kita ada yang tingginya 2 meter, 3 meter. Nah, tetapi pada case saat Persis melakukan hal demikian, ya mentah upaya dari Persis Solo. Perepetisian dilakukan. Bagaimana tatanan serangan coba dilakukan oleh Persis Solo. Persija tetap mempertahankan pattern tanpa bolanya. Lautaro dan Sho Yamamoto teman-teman diisolasi. Apa yang dilakukan oleh Sultan Totan? Ya, melakukan bypass lagi di ruang antar lini yang dimiliki oleh Persis ataupun di koridornya Persija teman-teman, itu tidak diisi oleh pemain-pemain dari Persis Solo. Dan opsi bagi Sutanto dalam memprogresikan bola, ia melakukan bypass. Dan tentu hal tersebut sangat amat mudah diantisipasi lagi dan lagi bagi pemain Persija Jakarta. Nah, lalu Persija Jakarta pun mencoba membangun serangan. Salah satunya seperti case ini. Bagaimana resistensi pressing, intensitas, itu poinnya. Dari Persis Solo sangat amat minimal dalam melakukan tekanan terhadap Ferrari. Bayangkan, Ferrari bisa berpikir beberapa detik dalam memberikan bola kemana yang ia mau. Ini sangat amat berbahaya. Dan ia memberikan bola tersebut ke posisi Gustavo Almeida yang sudah bergerak, mengincar ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari Persis Solo. Jujur teman-teman, Persis Solo dari sisi defensifnya sangat amat mengkhawatirkan. Tadi sudah kita bahas, resistensi penekanannya sangat amat minimalis, yang membuat lawan akan sangat mudah memprogresikan bola. Dan itu terbukti. Persija Jakarta banyak sekali mendapatkan kesempatan teman-teman. Dan kebobolan 3 gol di kandang sendiri itu sebagai sebuah warning. Dan Persis Solo pun sangat amat luar biasa ya. Respect juga ya. Berani bermain terbuka. Ya, ini bisa aku katakan menjadi salah satu pertandingan yang keren. Pertandingan yang menghibur, banyak gol. Namun secara teknisnya tentu itu harus diantisipasi oleh pelatih Persis Solo. Bagaimana menciptakan yang namanya keseimbangan, baik pada fase attacking ataupun pada fase defensif. Nah, Persija di awal-awal babak kedua mendapatkan kartu merah, yaitu Ilham Rio Fahmi teman-teman. Diganjar kartu merah setelah Ilham Rio Fahmi melakukan sebuah pelanggaran. Ketika Persija bermain dengan 10 pemain secara struktural bertahan, Persija mengubahnya menjadi 4-4-1. Nah, di momen ini Persis Solo secara kontan langsung bisa memanfaatkan dikala Persija Jakarta bermain dengan 10 pemain. Akselerasi dilakukan oleh pemain Persis dari posisi sayap kiri teman-teman. Lautaro lagi dan lagi ia menjadi pembeda, menciptakan link up, menciptakan opsi passing baru masuk ke areal kotak penalti dari Persija Jakarta. Dan di sini Lautaro Belgia memenangkan duel udara, teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh Lautaro Belgia, momen kedua, prosesi gol pertama ada andil dari Lautaro. Dari sektor tengah, ia menciptakan link up, menciptakan opsi passing baru. Kemudian gol kedua dari Persis Solo juga ada andil Lautaro yang menciptakan tadi opsi passing baru. Nah, peran dari Lautaro sebagai box to box, ia dituntut bertahan dan menyerang, patut kita angkat topi teman-teman. Membutuhkan energi yang sangat amat besar, dan permainan Lautaro Belgia pada pertandingan ini sangat amat bisalah ya menciptakan warna di kala striker yang dimiliki oleh Persis Solo tidak cukup baik dalam memanfaatkan beberapa kesempatan.
setelah Persis unggul 2-1, Persija Jakarta pun coba mengkonsolidasi pertandingan lagi. Dan ini momen bagaimana Persija lebih bermain direct dikala sudah bermain 10 pemain. Dari posisi Ondrej Kodela, lihat sangat amat nyaman pemain Persija Jakarta memikirkan kemana bola tersebut akan diarahkan. Pressing yang dilakukan, gangguan yang dilakukan oleh pemain Persis sangat amat minimalis. Dan di sini Ondrej Kodela memberikan bola ke Gustavo Almeida yang melakukan hybrid posisional ke sayap kanan arah melebar dari Persija Jakarta. Gustavo Almeida melakukan skill individualnya, berhasil menyulitkan defensif dari Persis Solo. Kombinasi tercipta jalinan rajutan antara Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Ini luar biasa sih bagaimana Rio lagi dalam membantu penyerangan kreativitas yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Dan gol ketiga dari Persija Jakarta ini momen magis Ramon Bueno. Key poinnya lagi resistensi, pressing ataupun gangguan dari pemain Persis Solo sangat amat minor. Bayangkan saja Ramon Bueno dibiarkan dengan lama-lama dalam menguasai bola. Dan Ramon Bueno melakukan passing progresif yang sangat amat bagus. Tentu itu ada andil gerakan Gustavo Almeida yang menarik Eki Taufik. Dan Ramon Bueno membelah pertahanan dari Persis, terciptalah sebuah gol. Dan gol ketiga dari Persis Solo ini berasal dari situasi free kick alias set piece, teman-teman, dimanfaatkan oleh Lautaro Belgia untuk menciptakan sebuah gol. Lautaro dari 3 gol Persis Solo ada andil, ada keterlibatan yang sangat amat kental dari Lautaro Belgia. Menarik melihat bagaimana perkembangan Lautaro Belgia bersama Persis Solo. Kesimpulannya, jujur, Persija harusnya bisa memenangkan pertandingan ini di saat struktur pertahanan ataupun keseimbangan tidak berjalan secara prima dari Persis Solo. Banyak sesuatu yang muncul di lini pertahanan, entah itu kesalahan, entah itu space, entah itu garis pertahanan yang tinggi. Ketika mereka melakukan garis pertahanan tinggi, tidak ada penekanan di areal depan ataupun tengah, jadi leluasa untuk melakukan bypass. Tapi apa daya, beberapa kesempatan yang dimiliki oleh Persija Jakarta tidak bisa secara klinis dimanfaatkan, terlepas dari 3 gol yang dimiliki oleh Persija. Dan di pertandingan ini wasit pun menjadi sorotan, yang harusnya itu advantage bagi pemain Persis Solo, tetapi ditiup peluit. Padahal sudah ada video assistant referee. Ya, kita pernah melakukan interview eksklusif dengan instruktur referee FIFA, teman-teman, yang mengajarkan langsung wasit-wasit Liga 1 Indonesia kita. Ya, wasit tentu harus pandai juga bagaimana memanajemen situasi di atas lapangan. Masa udah ada VAR, masa artikulasi advantage itu tidak dipahami oleh wasit pada pertandingan ini, yaitu wasit Toto. Sangat amat disayangkan. Padahal momen berharga bagi Persis Solo. Malah di akhir-akhir babak kedua, tidak berbahaya momennya, wasit Toto melakukan play on. Ini sulit untuk dipahami, dan wasit menjadi salah satu aspek penting, teman-teman, dalam memajukan sebuah kompetisi. Ya, kita harap ini menjadi satu momen yang ditonton oleh komisi wasit kita. Karena kan ada juga teman-teman yang menilai, penilai wasit pada setiap pertandingan Liga 1 Indonesia. Semoga menjadi bahan evaluasi terhadap wasit Toto. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.